kita kembali akan melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dari ciri yang keempat ulamaul akhirah, di mana sebagaimana yang sudah disebutkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, ciri yang keempat dari mereka itu alla yakuna musari'an ilal fatwa, tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain dengan menerbitkan fatwa-fatwanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah banyak sekali disajikan oleh Imam Bukhari atau oleh Imam Al-Ghazali berbagai riwayat yang menunjukkan para ulama sangat enggan untuk menghakimi orang lain tergesa-gesa dengan mengeluarkan fatwa. Bahkan para ulama ini juga sering menolak untuk menjawab fatwa yang ditanyakan kepada mereka. Jika ada orang yang menurut para ulama itu lebih layak untuk menjawabnya, maka mereka akan mengalihkan pertanyaan-pertanyaan jamaah, pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin kepada mereka yang dinilai lebih berhak untuk menjawabnya daripada mereka sendiri. Mereka nyadar betul jika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Terjemahannya, di atas orang alim ada lagi yang lebih alim. Di atas langit pasti lebih ada lagi langit yang masih lebih tinggi di atasnya. Selanjutnya kita juga disuguhkan oleh Imam Al-Ghazali riwayat dari para salafus saleh. Wa kana Abul Aliyati Ar-Rayyahi wa Ibrahim bin Adham wa Thawri yatakallamuna ala isnaini wa salasati wa nafril yasiri. Para salafus saleh seperti Abul Aliyah, Imam Al-Thawri, Imam Ibrahim bin Adham yatakallamun, kalau menyampaikan ilmu agama yang mereka ketahui atau juga yang sudah mereka amalkan, tidaklah dalam kelompok jamaah yang ramai. Yatakallamuna alal isnaini, mereka hanya mencakapkan ilmu agama itu ke dalam atau kepada dua orang murid, wasalasati atau tiga orang murid, wa nafril yasir atau dalam kelompok yang sedikit. Fa idza kasaru insarafu, ketika jamaah pengajiannya sudah mulai ramai, maka mereka berhenti mengajari ilmu agama kepada kaum muslimin dalam jumlah yang ramai. Ini perlu digarisbawahi, kalau enggak bertentangan dengan di mana kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk selalu berada dalam kegiatan al-alimu wal muta'allim, di mana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun wa ma fiha illa dzikrullahi wa ma wallah wal alimu wal muta'allimu. Jadi dunia ini, kata Rasulullah, hakikatnya terkutuk dan terkutuk semua yang ada di dalamnya, kecuali tiga hal atau dua hal yang disebut oleh Rasulullah. Yang pertama, kegiatan yang zikrullah, selalu mengingat Allah wa mawallah, atau yang seumpama dengan kegiatan yang mengandung zikrullah, baca Al-Quran, mengamali salawat, atau mengamalkan zikir, wirid dan rotib, menghadiri samadiyahan, menghadiri doa berjamaah, itu termasuk daripada makna zikrullahi wa mawallah. Atau juga kata Rasulullah, wal alimu wal muta'allim,
ta'lim atau kegiatan ta'lim wal muta'alim, mengajar dan belajar. Jadi memang disuruh kita beramai-ramai untuk menghadiri majelis ta'lim, baik di masjid atau di manasah, di balai pengajian, atau bahkan juga di daya-daya di pesantren-pesantren. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kita memahami para salafus soleh seperti Imam Abu Aliyah Ar-Rayyahi, Imam Ibrahim bin Adham, Imam As-Sawri. Mereka yang takallamuna, mengajarkan ilmu agama dalam kelompok kecil, alal isnaini, kepada 2 orang saja, atau wassalasati, kepada 3 orang saja, segelintir orang, wan nafril yasir, atau dalam segelintir orang saja, tidak mau rame-rame. Fa'idha kasaru insyarafu, bahkan kalau jumlah jamaah pengajiannya sudah ramai, maka mereka pun berpaling dari majelis taklim itu. Terkesan kan bertentangan Bapak Ibu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang pertama tadi. Apalagi di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ya kepada orang alim untuk tidak menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui. Jelas perintah Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apapun dariku meskipun seayat. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengecam keras kepada orang alim yang tahu banyak ilmu tetapi menyembunyikan ilmunya itu dari khalayak ramai. Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya ilmu kepada dirinya tetapi dia kemudian tidak mau atau kemudian menghindar dari majelis ilmu itu, kata Rasulullah, al-jamahu yaumal qiyamati billajjami minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan membelenggu lehernya kelak di hari kiamat dengan belenggu yang terbuat dari api neraka jahanam. Banyak hadis Rasulullah SAW yang mengecam seorang alim tapi menghindar untuk menyampaikan ilmu kepada khalayak ramai. Terus bagaimana caranya kita memahami para salafus soleh? Sebahagian daripada mereka hanya mau mengajarkan ilmu itu dalam kelompok kecil, beberapa orang saja atau segelintir orang. Ini dipahami, kemudian Bapak Ibu diberikan catatan, terutama kalau kita baca kitab Ithafus Sadatil Muttaqin karangan Imam Az-Zabidi, kitab yang memberikan penjelasan dan elaborasi makna terhadap kandungan daripada kitab Ihya Ulumuddin supaya kita tidak salah paham. Kata Imam Az-Zabidi di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, ilmu itu ada 2 bagian. Ada ilmu yang wajibnya disebarkan kepada orang lain, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Itu jenis ilmu yang pertama tadi yang sudah kita ceritakan, ilmu fikih, ilmu hadis, ya, ilmu tafsir, ilmu faraid. Ya, kalau ditanya kita wajib jawab kalau kita bisa, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Tetapi ada jenis ilmu yang kedua, kata beliau, ilmunya tidak wajib disebarkan tetapi wajib dituntut. Jadi yang aktif dalam ilmu yang kedua ini bukanlah alimnya, tetapi yang aktif di situ adalah muridnya. Karena ada hadis yang lain Rasulullah mengarahkan objek mencari ilmu itu bukan kepada alim tetapi kepada murid. Rasulullah SAW memerintahkan kepada murid, kepada orang awam, kepada orang yang merasa dirinya jahil untuk pergi menuntut ilmu. Utlubul ilma, bahkan dikatakan oleh Nabi faridatun, utlubul ilma fa innahu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah oleh kalian ilmu,
karena ilmu itu hukumnya fardu, dituntut baik oleh kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu jenis ilmu yang kedua Bapak Ibu. Jadi ada jenis ilmu yang pertama wajib disampaikan, wajib disebarkan kepada khalayak. Tetapi juga ada ilmu kedua, tidak wajib ilmu kedua ini disampaikan kepada khalayak ramai, tapi ilmunya wajib dituntut. Kita harus mau berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan kalau perlu berkorban uang, harta, beli kitab, isi bensin kendaraan, cari tempat yang ada majelis taklim. Kenapa ada perintah itu dalam syariat tadi? Utlubul ilma, tuntutlah selalu oleh kalian ilmu. Fa innahu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jika ilmu itu sudah masuk ilmu-ilmu khawas, bukan lagi ilmu-ilmu umum, tapi sudah masuk ilmu-ilmu khawas, seorang alim tidak boleh sembarang bicara di dalam majelis taklim yang didengar oleh orang ramai. Karena orang ramai ini kan tingkat pemahaman, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, ilmu-ilmu khawas, ilmu-ilmu khusus, kalau didengar oleh orang awam, khawatir nanti disalahpahami, bukannya membuat dia dengan ilmu itu makin mendapatkan petunjuk sehingga menjadikan dia dekat dengan Allah, tetapi akhirnya melencenglah akidahnya dari tauhid yang benar kepada Allah. Nah, maka dalam kondisi yang kedua seperti ini Bapak Ibu, baiknya ilmu itu tidak disampaikan dalam khalayak ramai, dalam kalangan terbatas saja, 2-3 orang, atau nafrul yasir, dalam kelompok yang kecil. Ya, kalau sudah banyak justru tidak cocok lagi ilmu-ilmu yang model seperti itu disampaikan. Ya, kan fitnah selama ini Bapak Ibu, selama mohon maaf ada media sosial, kadang-kadang itu bagian daripada ilmu khawas. Kalau disampaikan di dalam majelis yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 orang tidak menjadi masalah. Tapi karena direkam dan rekamannya mungkin tidak utuh, diupload ke media sosial, ke YouTube, apalagi TikTok, ditambahi musik yang ada dramatisirnya, sehingga membuat banyak orang akhirnya salah paham. Kalau sudah salah paham, timbul fitnah kemudian. Berbagai macam lah bentuknya, caci maki, saling menyalahkan, merendahkan. Ya, padahal yang disampaikan sebenarnya betul, tetapi tidak untuk semua orang betulnya, hanya untuk beberapa orang saja. Itu persis Bapak Ibu seperti dalam kajian tasawuf yang tinggi itu ya. Ada pemahaman misalnya Allah itu lahir dari Nabi Muhammad. Kalau saya ngomong seperti itu kan Bapak Ibu langsung geram sendiri. Allah itu lahirnya dari Nabi Muhammad. Bukan Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, tapi Allah itu tercipta dalam tanda kutip dari mulutnya Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad misalnya, ada yang mengatakan huwa di situ adalah Muhammad. Jadi lahirnya Allah itu disebabkan oleh Muhammad. Itu Bapak Ibu kalau disampaikan di khalayak ramai jadi fitnah. Jadi melenceng tauhidnya itu. Kayak pegangan kan gitu. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam lagi, ada benarnya Bapak Ibu. Seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, bisa disebut nggak dia sebagai ayah atau sebagai seorang ibu kalau nggak ada anak? Jadi anak itu yang mengundang dia dalam kehidupan dunia siapa? Siapa yang mengundang dia? Orang tuanya yang mengundang dia. Siapa yang butuh anak? Orang tuanya yang butuh anak. Habis nikah ditanya-tanya kapan ada anak. Kalau sudah satu kapan punya adiknya, kan itu. Akhirnya dia merasa butuh punya anak. Berusaha berobat, pergi ke Malaysia, bayi tabung, ya kan? Ya, setelah dia punya anak, baru orang tadi disebut ayah dan perempuannya disebut ibu. Jadi yang melahirkan seorang ayah, yang melahirkan seorang ibu siapa? Anaknya. Tapi kan nggak bisa
sembarangan kita ngomong seperti itu, Pak, di khalayak ramai. Sesat orang. Ya, kalau saya meyakini dan menyebarkan ilmu itu ke dalam khalayak ramai atau bahkan di mimbar khutbah. Nah, kalau Jumat itu kan kata Rasulullah SAW, kisarul khutbah fatawilus sholat, pendekkanlah khutbah, panjangkanlah sholat. Ya, barang siapa yang memanjangkan khutbah, fa'innahu ma'unnatun min fikhi, ya. Orang yang pendek khutbah, panjang sholat itu menunjukkan kepahaman dia dalam agama. Kalau saya sampaikan itu panjang lebar dalam khutbah, Pak, nggak putus, terkantung-kantung pemahaman orang, sesat satu masjid setelah pulang Jumat. Bahaya sekali. Nah, maka ilmu-ilmu yang model seperti itu ada dalam khazanah Islam, tapi tidak untuk semua orang, tidak untuk semua khalayak umat Islam. Hanya orang-orang khawas saja yang boleh menuntut ilmu seperti itu sehingga akidahnya tidak melenceng, ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam contoh tadi itulah kita pahami pernyataan para salafus saleh seperti Imam Abdul Aliyah, Imam Ibrahim bin Adham, Imam Al-Thawri, di mana mereka berkata yatakallamuna ala isnaini wassalasati wa nafril yasir. Mereka cuma mau menyampaikan ilmu ke dalam segelintir orang saja, 2 atau 3 orang. Fa idza kasaru, kalau jumlah jamaah pengajiannya sudah ramai, insarafu, nah, maka mereka berpaling, tidak mau lagi menyampaikan. Nah, kita karena nggak menyampaikan itu tidak apa-apa, Pak, ramai-ramai. Karena yang gitu-gitu nggak kita sampaikan di sini, jadi fitnah nantinya kepada khalayak ramai. Ya, tadi yang saya sampaikan sebagai contoh, ya, jangan diambil pikir, nggak usah diambil pusing, Pak. Itu hanya sekedar contoh. Jangan nanti Bapak pulang dari sini sangka melenceng loh tubuhnya. Nah, itu hanya contoh. Kan nggak pernah saya sampaikan, baru malam ini aja kan. Nah, itu sebagai contoh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Al-Ghazali juga mengutipkan kepada kita sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma adri azizun nabiyyun amla. Saya tidak tahu aziz yang disebut dalam Al-Quran, ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu kan waqala niswatun azizin waqala mura'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syarafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Perempuan-perempuan di Mesir berkata, istrinya Aziz itu bangsawan Mesir yang kemudian mengutip dan memerdekakan Nabiullah Yunus, kemudian diangkat menjadi anak angkatnya, suaminya Zulaikha. Kata Rasulullah pada saat ditanyakan, turun itu surat Yusuf kepada Rasulullah, ada kata Aziz, ya, bangsawan Mesir yang menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Nah, mereka kemudian bertanya, maksudnya para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa Aziz yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf? Apakah dia Nabi? Atau dia orang soleh? Atau siapa dia? Maka pertanyaan itu dijawab sama Rasulullah, ma adri azizun nabiyyun amla. Saya pun tidak tahu. Aziz yang disebut sama Allah di dalam surat Yusuf itu seorang nabi ataupun bukan. Jadi Nabi Rasul atau Rasulullah SAW saja, maksud Bapak Ibu, masih menjawab tidak tahu. Bahkan seperti yang kita uraikan pada pertemuan yang lalu, pernah juga Nabi Muhammad diam aja, nggak jawab apa-apa. Ini masih mending, masih jawab nggak tahu. Contohnya saat Rasulullah ditanya sama para sahabat, apa gunanya bulan hilal itu, bulan sabit, awal Qamariyah, awal bulan itu kan muncul hilal. Apa gunanya hilal? Hilal itu jamaknya ahillah. Sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gunanya hilal itu? Iya, Nabi Muhammad tidak bisa jawab. Dan juga tidak maksa diri untuk jawab, karena kalau salah kan bahaya itu bagi umatnya.
sampai kemudian dibimbing sama Allah dengan ayat, turun ayat, baru Rasulullah menjawab dengan ayat itu, dibacakan ayat itu kepada para sahabat. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya tentang apa itu ahillah, apa itu gunanya hilal-hilal di langit. Jawab kepada mereka, qul hiya mawaqitu lin-nas. Dia menjadi perhitungan waktu-waktu bagi umat manusia. Wal hajj, begitu juga dalam pelaksanaan ibadah, termasuk juga dalam penentuan kapan dilaksanakannya musim haji. Nah, itu fungsinya hilal. Maka kita Ramadan itu lihat hilal, Syawal lihat hilal, Idul Adha lihatnya hilal, ya. Itu dibimbing jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak bisa jawab. Begitu juga ini, Rasulullah SAW ditanya siapa tokoh yang dimaksud dengan kalimat aziz di dalam surat Yusuf. Nah, Nabi Muhammad SAW cuma menjawab, ma adri azizun nabiyyun amla. Saya pun tidak tahu apakah aziz yang dimaksud sama Allah di dalam Al-Quran itu seorang nabi ataupun tidak. Wa ma adri utabba'un mal'unun amla. Saya juga tidak tahu para pengikut orang yang sesat, ya, dibodoh-bodohi Bapak Ibu. Kan ada itu cerita di dalam Al-Quran. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Berkata orang-orang yang lemah, yang ditipu sama pembesar-pembesarnya dulu dalam kehidupan dunia, apakah kalian hari ini bisa memberikan syafaat kepada kami? Kami kan sudah jadi pengikut kalian. Maka Rasulullah ditanya sama para sahabat, pengikut ini terlaknat apa enggak? Dijawab sama Nabi, wa ma adri utabba'un mal'unun amla. Saya pun tidak tahu pengikut orang-orang yang sesat itu juga ikut terlaknat ataupun tidak. Wa ma adri Zulkarnain. Nah, itu kan ceritanya ada dalam surat Kahfi, ya. Ada nama Zulkarnain. Yas'alunaka an Dzulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang siapa itu Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Jawab kepada mereka, saya akan bacakan kisahnya sekarang. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'atin wa wajada min duniha sitra, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut status Zulkarnain itu nabi, rasul, atau hanya wali, atau hanya raja, tidak pernah disebut. Cuma diceritakan saja kisahnya di dalam surat Kahfi. Maka para sahabat penasaran, nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Zulkarnain yang diceritakan oleh Allah dalam surat Kahfi itu siapa? Nah, dijawab sama Rasulullah SAW, wa ma adri Zulkarnain nabiyyun amla. Saya juga tidak tahu siapa itu Zulkarnain, nabi ataupun tidak. Yang jelas ada warga Imasih juga bernama Zulkarnain. Dan lagi cerita, ya, Bapak Ibu dia dimuliakan oleh Allah. Nabi aja masih sering jawab la adri, saya tidak tahu. Ya. Seperti itu. Maka agak aneh kalau ada orang yang lebih banyak tahu daripada nggak tahunya. Ya, manusia boleh banyak tahu, tapi nggak mungkin ada manusia yang tahu segala-galanya. Itu bohong. Ya, sehingga Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama terkenal, mengarang ilmu tajwid. Ya, Imam Khalil. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu istilah iqlab, ikhfa, idgham, mad jaiz, mad wajib, mad badal, mad asli, mad arid disukun, itu yang ngarangnya namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 178 Hijriah. Itu bukan dari Rasulullah apa ilmu itu.
dikarang para ulama. Tanpa ilmu tajwid kita nggak ngerti sekarang cara baca Al-Quran yang benar. Sudah ada ilmu tajwid aja masih amburadul baca Al-Quran. Contohnya calon gubernur kemarin masih amburadul baca Al-Quran. Apalagi nggak ada ilmu tajwid, nauzubillah min zalik. Bapak Ibu, kalau nggak ada ilmu tajwid, nggak dibariskan itu Al-Quran, nggak dikasih titik, Bapak Ibu harus belajar ilmu nahwu dan sharaf. Apa itu? Jadi Al-Quran kayak kita gundul, nggak ada baris. Itu kita harus belajar ilmu nahwu dan sharaf. Ada ilmu nahwu dan sharaf, ada ilmu tajwid, sudah dibariskan Al-Quran, sudah dikasih titik, masih salah juga baca. Ada cerita dulu yang sering diceritakan kepada kami sama tengku-tengku di pesantren. Ada seorang santri masuk pesantren kelas 1. Nah, kelas 1 itu biasanya ada pelajaran baca Al-Quran, tahsin Al-Quran. Kalau di pesantren itu kelas 1 sanawiyah. Nah, kalau di masjid Pak, untuk anak-anak TPA berusia 60 tahun baca Al-Quran Pak. Disuruh baca surat Al-Quraish, Li'ila fi Quraish. Nah itu kan semua akhirnya disukun Pak, baris akhirnya kan nggak dibaca lagi. Kalau dibaca kan Li'ila fi Quraishin, Ila fi rihlata sita'i was-saifi. Tapi kan kita baca Al-Quran kan sukun akhir semuanya, baris akhir yang kasrah-kasrah itu nggak kita baca. Li'ila fi Quraish, Ila fi rihlata sita'i was-saifi. Nah santri ini masuk Li'ila fi Quraish ila fihim rihlata syita'i was-saifi. Yang betul bacanya kan wakaf di situ, jangan saifi. Ulang-ulang, diulang 2-3 kali masih juga was-saifi, ila fihim rihlata syita'i was-saifi. Dah sekali lagi, kalau kamu tidak bisa pulang kamu ke kampung, coba sekali lagi. Ila fi Quraish ila fi rihlata syita'i was-saif. Pluk, dipegang mulutnya. Was-saif, pluk, pegang. Sehingga enggak baca lagi. Nah, ini udah benar. Wakaf, jangan dibaca was-saif, was-saif. Mulutnya mesti dipegang sama mulut. Nah, gini ya cara baca Al-Quran ini. Lepas fi tertahan aja. Makanya apa? Belajar itu tidak bisa dipaksa. Makin dipaksa makin nggak jadi itu barang. Harus sukarela, harus kesadaran. Makin keras guru itu makin besar moralnya kan itu Pak ya. Nah coba misalkan bapak-bapak ini baca tahsin Al-Quran, gurunya garang dikit, buat kita dimaluin kita di depan lain, yang tinggal menjali. Itu malah itu baru. Nah, datang lagi bisa Pak. Nah, jadi harus nyaman, harus seru, ya. Harus nyantai ngaji itu, belajar apapun ya, belajar agama harus nyantai, harus senang hati. Orang yang senang hati itu mudah rezeki Pak. Kenapa artis itu rezekinya lebih mudah daripada bapak-bapak yang PNS? Karena kan hiburan, santai. Ketawa-ketawa, rezekinya banyak. Yang PNS masih kantong perut ya. Maka rezekinya nggak mudah. Ya, kalau pengajian ramai santai, ketawa-ketawa, nah itu insya Allah berkah ini. Tapi kalau pengajiannya isinya kalajengking, neraka, jahanam, malaikat Israel itu cabut nama, itu nggak berkah pengajiannya itu ya. Takut orang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dalam riwayat yang kedua ini. Ini riwayat dari Rasulullah kembali dikutip kepada kita oleh Imam Al-Ghazali. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa'i fil ardi wa syarriha. Jadi kata Imam Al-Ghazali, Nabi Muhammad kita juga pernah ditanya sama para sahabat an khairil biqa'i fil ardi wa syarriha, mengenai permukaan bumi mana yang paling baik dan bahagian bumi mana yang paling buruk. Maka Rasulullah SAW awal mulanya pada saat
saat ditanya seperti itu sama para sahabat, beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Jadi nggak ngarang-ngarang cerita ya, beliau langsung jawab, la adri, saya tidak tahu. Hatta nazala alaihi Jibril alaihi salam, maka seketika itu juga malaikat Jibril alaihi salam turun menjumpai Rasulullah. Fasa'alahu an dzalik, kebetulan ada malaikat Jibril. Rasulullah memanfaatkan itu. Rasulullah kemudian menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril. Barang siapa tahu dia tahu jawabannya ya. Fasa'alahu an dzalik, maka Rasulullah pun bertanya tentang hal itu kepada malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril juga menjawab, faqala la adri, saya juga enggak tahu. Sama-sama enggak tahu. Nah, ini balas sebenarnya ini membalas. Ini Bapak Ibu kalau kita baca ada di dalam riwayat Sunan At-Tirmizi, kalau kita baca di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, sebenarnya ini Nabi Muhammad membalas malaikat Jibril karena peristiwa sebelumnya malaikat Jibril maksananya, padahal jawabannya juga dia nggak tahu. Jadi Jibril bertanya yang dia sendiri nggak tahu. Apa pertanyaannya? Matas sa'ah, Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Nah, dikerjain sama Rasulullah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Saya yang kau tanya enggak paham, kau yang menanya juga enggak tahu kapan itu datangnya hari kiamat. Kan yang tahu hari kiamat itu kan cuma Allah, innahu indahu ilmu sa'ah. Yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril akhirnya ketawa, ini Rasulullah ini cerdas juga dia. Akhirnya pertanyaan diubah. Fakhbirni an amaratiha. Kalau seperti itu kasih tahu saya tanda-tandanya. Kalau itu Nabi Muhammad tahu gitu ya. Nah, maka baru disebut satu persatu tanda-tanda hari kiamat sama Rasulullah. Maka kali ini Rasulullah balas, tanya balik sama Jibril. Nah, Jibril juga nggak tahu ternyata. La adri, kata malaikat Jibril, illa an a'lamahullahu azza wa jalla. Sampai kemudian Allah kasih tahu kepada malaikat Jibril, baru Jibril kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Seperti yang kita tahu bersama Bapak Ibu, anna khairal biqa'il masajidu, sebaik-baiknya tempat di belahan bumi ini adalah masjid. Nah, itu kita tahu bersama ya. Nah, maka saya senang sekali hari Selasa kemarin Pak Tito cerita sama saya, beliau sudah bangun berapa masjid itu, beliau gambar masjid. Senang saya dengarnya ya. Moga-moga jadi amalan itu Pak Tito ya. Nah, bangun masjid itu pahalanya banyak sekali Pak. Gambar atau bantu orang bangun masjid itu pahalanya banyak sekali. Sampai-sampai pernah Bapak Ibu di masjid kampus ada tukang yang bangun masjid. Nah, masjid beliau itu waktu beliau masih jadi kepala biro, waktu itu kan saya masih sering kasih pengajian di sana. Bangun masjid, ada tukang bangun masjid. Setelah pengajian hari Minggu saya duduk sama Pak Dekan teknik itu Pak Alfian Nur itu, sama Pak Mustanir. Tiba-tiba tukang itu telepon Pak Mustanir, Pak saya izin mau ketemu. Oh iya saya di masjid, kata Pak Mustanir. Di mananya Pak? Oh Pak di masjid. Ada ini di dalam masjid, di bagian kiblat, di dekat kiblat masjid. Kiblat masjid itu di mana ya Pak? Dia udah kerja di masjid kampus itu sebulan Pak, tapi kiblat masjid nggak tahu kemana. Pak Ustadz dia cerita, gimana tuh kan? Moga-moga dia masuk surga lewat jalur buah masjid aja, walaupun ibadahnya enggak. Berarti itu kan dia nggak sholat Pak. Ya kalau nggak tahu kiblat itu arahnya di mana itu kan kelewatan betul itu. Dia sudah buat masjid, yang mukanya masjid, tapi kayaknya masuk ke dalam masjid belum pernah. Itu kata tukangnya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, anna khairal biqa'il masajidu, sebaik-baiknya permukaan bumi ini adalah masjid. Tidak ada khilaf itu di antara para ulama. Wa syarraha al-aswaq, dan yang paling jeleknya adalah pasar. Paling buruk permukaan bumi ini adalah pasar. Kenapa? Hanya tipu-tipu di situ. Kalau sekarang nambah satu lagi Pak, kantor. Selain pasar nambah satu lagi kantor.
Dulu di zaman Rasulullah ada kantor, ya sekarang ada kantor. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi hebatnya Nabi Muhammad, tempat terbaik dengan tempat terburuk di muka bumi ini diintegralkan, dibangun dalam satu kawasan. Setiap kali beliau bangun masjid, di sekelilingnya beliau bangun pasar. Nabi Muhammad bangun masjid Kuba, di sekelilingnya dibangun pasar sama Rasulullah. Beliau juga bangun masjid Nabawi, di sekeliling masjid Nabawi beliau bangun pasar. Setelah beliau Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah, berhala semua dihancurkan sama Rasulullah, tapi pasar enggak, dibiarkan sama Nabi Muhammad. Maka tempat perputaran duit itu kan rata-rata dekat masjid, pasarnya dekat masjid. Jadi tradisi akhirnya masjid di masjid ada, sampai ini orang jualan semua. Masjid Raya Baitur Rahman, sampingnya jalan perdagangan. Bahkan namanya jalan perdagangan. Ya. Masjid apa lagi? Hampir rata-rata Pak, di mana ada masjid, sekitarnya itu hidup ekonominya seperti itu. Memang ditradisikan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menjawab sebaik-baiknya permukaan bumi itu karena ada ditanya sama sahabat. Tapi awalnya Rasulullah tidak paham. Apa sebaik-baiknya tempat di muka bumi? Tidak paham. Diam dia. Baru setelah dibimbing sama Jibril pun awalnya tidak paham sampai turun wahyu disampaikan itu kepada Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat itu. Jadi sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, lokasi bangun masjid itu pilihan, nggak sembarangan. Sekarang di mana misalnya di permukaan bumi yang sudah ada masjidnya, itu nggak sembarangan Pak. Ada kisahnya itu dalam kitab-kitab tasawuf. Tiba-tiba Pak, bukan hanya dalam kitab tasawuf, dalam hadis juga. Air yang mandikan jenazah Rasulullah, Rasulullah kan dimandikan itu jenazahnya sama 7 orang. Nah, maka sunnahnya Bapak Ibu, mandikan jenazah itu tidak boleh rame-rame. Ya, paling banyak itu 7 orang sudah boleh rame. Jadi fardu kifayah kan Pak. 2 yang terakhir semua orang boleh, tapi 2 yang awal tidak boleh semua orang. Apa 2 yang awal? Mandikan dan mengkafani mayat itu terbatas Pak. Paling ramai 7 orang, tidak boleh lebih daripada 7 orang. Yang masuk ke kamar mandi memandikan mayat itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Nah, sunnah Nabi seperti itu. Jadi Ali, Abdullah bin Abbas, yaitu sahabat-sahabat yang memandikan jenazah Rasulullah. Setelah dimandikan di dalam kamar Sayyidah Aisyah, tiba-tiba air yang memandikan jenazah Rasulullah itu hilang sendiri, hilang kering dengan sendirinya. Ya, keesokan malamnya baru Rasulullah bermimpi, atau Ali bin Abi Thalib bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ali penasaran betul, kemana air mandiin jenazahnya Rasulullah. Maka Rasulullah di dalam mimpinya Ali menjawab, wahai Ali, dimanapun kemudian terbangun masjid, disitulah air jenazahnya Rasulullah pernah menetes melalui air hujan. Berarti ini Pak, pernah ada tetesan ke jenazahnya Rasulullah, bukan Abu Lahab Pak. Ya, kalau pasar boleh jadi Abu Lahab. Tapi di sini Pak ada tetesan airnya Rasulullah. Maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh sembarangan bangun masjid, nggak boleh. Jadi masjid itu kalau sudah terbangun, hukumnya fardu kifayah, ada sholat 5 waktu di situ. Kalau 1 waktu saja, ini mohon maaf, na'udzubillah min dzalik. Contoh, seandainya masjid kayak ada ini Masjid Amur Pak, ada 1 kali sholat, katakanlah sholat subuh, nggak ada yang azan, nggak ada yang iqamah, nggak ada sholat berjamaah, 1 kampung di masjid kayak ada ini berdosa. Nah, maka kemarin saya berulang kali itu bilang sama Pak Tito, tolong bangun masjid itu yang bagus supaya makmur, jangan terbengkalai masjid. Kan banyak Pak di tempat kita itu habis bangun masjidnya terbengkalai, nggak ada sholat di tempat, dosa itu Pak, dosa itu. Jadi buat masjid gampang, tapi yang paling sulit itu makmurkan masjid. Nah itu susah sekali. Maka jangan buat masjid yang buat ekor orang itu.
kalau masjid tangganya lambung tinggi sampai 30 meter itu buat apa itu? Kayak masjid kampus itu atau masjid Al-Falah Sigli yang baru itu kan nyusahin orang, kecuali buat lift, nah itu beda lagi cerita ya, tapi kalau nggak buat lift, orang-orang tua mau sholat ke situ mikir-mikir ini saya yakin tergusuk, nggak pergi lagi ke masjid kampus nanti jalan Alhamdulillah dia enggak. Jadi seperti itu ya, mudahkan buat masjid itu mudahkan sehingga orang nggak pikir dua kali untuk ibadah ya, jangan ada yang bilang seperti itu, gampang diakses, kamar mandinya dekat ya, supaya apa masjid tidak terbengkalai. Tadi ada tanggung jawab spiritual kita dengan Rasulullah. Jadi yang milih lokasi bangun masjid itu Nabi. Jadi dimanapun sekarang berdiri masjid, dulunya di situ ada tetesan air nanti jenazahnya Rasulullah yang turun melalui hujan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.